pagi teman-teman di sini. Wah, saya hari ini benar-benar istilahnya tuh eh, bersyukur banget ya. Ini memang benar Kak. Udara di Malang ini sekarang lagi dingin-dinginnya ya kan. Terus kemudian saya juga dapat seorang MC yang waduh luar biasa memang benar-benar ya. Nah, selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini ya. Saya ucapin selamat datang kepada teman-teman baru ya. Mungkin teman-teman juga pada penasaran nih ya kan. Apa sih yang sebenarnya mau saya akan kasih tahu nih ya, bukan bukan mengajarin ya, tapi saya lebih ke arah sharing aja sesuai dengan pengalaman saya selama 5 tahun di bisnis ini ya. Nah, kebiasaannya nih ya, saya benar-benar merasakan tuh, iya ya, kalau saya nggak ada di platform ini, saya nggak ada di grup ini ya, saya tuh kayak nggak akan merasa grateful every day ya. Karena apa nih, bangun tidur itu pikiran itu udah kemana-mana ya. Pikiran kita itu udah melenceng ke rutinitas kita sehari-hari ya. Dan itu akan membuat energi kita, frekuensi kita itu menjadi frekuensi yang eh, kayaknya itu kurang nyaman ya, sehingga orang lain yang akan kita temui itu berasa, ih orang ini kok jutek banget sih. Nah ya kan, tapi karena kita di wake up call ini ya teman-teman ya, kita diajarin grateful tiap hari sehingga membuat frekuensi kita tuh cahayanya tuh kayaknya kuning-kuning berpendar gitu teman-teman, dan itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita bahwa eh, eh kok aku enakan ya, kok aku nyaman banget ya di ngomong sama dia ya. Nah, itu loh teman-teman ya. Jadi tolong sekali lagi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini baru-baru juga pada bingung kan ya, kenapa sih kok kita mesti grateful every day ya? Ya karena ya itu tadi. Oke. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan ya teman-teman ya, sebenarnya kalau kita ngomong soal TR90, banyak orang di luar sana itu bilang TR90 itu obat diet ya Bang ya, kata gitu kan ya kan. Kenapa? Karena memang testimonialnya juga banyak banget yang dari gendut ke kurus, ya kan. Tetapi mereka juga nggak aware, ya kan. Kita semua juga kebanyakan juga nggak aware bahwa sebenarnya orang kurus juga butuh yang namanya TR90. Ya, nah oleh karena itu teman-teman di sini saya pengen teman-teman juga buka pemikiran sehingga apa yang saya katakan tuh teman-teman bisa menilai sendiri apakah itu benar atau enggak ya. Nah, proses penggemukan seseorang ya loh, proses penggemukan. Jadi proses penggemukan seseorang tuh nggak hanya orang itu sedoyan makan sebenarnya itu ya. Itu doyan makan ini bisa jadi mereka itu eh, karena pekerjaan ya. Nah, pekerjaan itu karena apa nih? Kenapa kok bisa membuat seseorang itu menjadi doyan makan? Ya, karena pekerjaan itu akan membuat seseorang itu menjadi stres, ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Ya, jadi karena stres tadi teman-teman, akhirnya badan kita itu akan memproduksi sejumlah hormon ya, hormon terutama yang namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol inilah yang nanti akan membuat badan kita itu misalnya gue mau reward nih. Aduh, gue udah stres nih, gue udah capek nih. Aku harus dapat hadiah nih ya. Hadiahnya apa? Nah, mayoritas banyak orang itu hadiahnya itu adalah makanan ya, makanan yang benar-benar makanan manis. Nah, terutama yang itu tuh ya. Tapi juga ada yang mereka menggendut itu bukan karena eh, hormon kortisol doang ya. Nah, mungkin teman-teman ini ada 2 video ya kan ya. Kalau teman-teman di sini lihat, nah ini adalah salah satu fakta nih ya, fakta yang terjadi ya. Pengen nggak nih saya munculin videonya? Soalnya di chat kok nggak rame. Jadi mungkin kayaknya teman-teman pada lagi persiapan ini kali ya. Mau apa enggak nih videonya? Tolong direspon. Nah, yuk, oke ya, ya.
Ini teman-teman ya. Nah, ini ada 2 video nih ya. Yang satu yuk kita lihat ya. I guess I'm just a playdate to you. Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, itu yang cewek ya. Sekarang yang cowok ya. Swami Sabella Menaka. Just a playdate to you. Kamu Sabella Menaka. siapa? Kamu siapa? Siapa dari teman-teman yang seperti ini? Ayo. Saya ya geli-geli gimana gitu. Tapi memang ini kenyataannya teman-teman ya. Soalnya saya ngelihat ya dulu waktu saya reuni sama teman-teman saya. Waduh, begitu saya ketemu tuh kok beda banget ya mukanya ya. Ya, begitu juga dengan saya sendiri nih. Ya, saya sendiri ya. Saya sendiri itu bentuknya ya juga ya mengembang entah kemana. Ya, ya betul tuh, nggak ada yang kenalin lagi. Nah, ini adalah proses penggendutan saya ya teman-teman ya. Saya juga sama tuh ya. Ini tahun berapa? Oh, ini waktu saya di Singapura nih 2008 nih ya kan. Terus kemudian nah, ini 2010 apa 2011 ya kan. Terus ini 2014. Jadi luar biasa loh ya. Kalau kita tuh kalau istilahnya itu kalau apalagi kalau saya dulu ya, saya tuh kan bilangnya begini nih ya. Ah, udah merit kan, waktunya untuk balas dendam. Mau makan apapun oke gitu kan. Nah, jadi teman-teman itulah yang terjadi di masyarakat kita ya. Tapi memang kalau saya ini saya memang bukan tipe olahragawan ya. Nah, tadi sesuai yang Kak Helen bilang juga saya itu sebenarnya programmer teman-teman ya. Jadi sepanjang hari duduk di depannya monitor ya kan, bikin program, menganalisa data dan lain-lain ya kan. Nggak ada yang namanya aktivitas fisik itu nggak ada. Jadi makanya bisa menggendut itu nggak karu-karuannya begini. Walaupun saya terakhirnya menjadi kepala pabrik, ya keliling pabrik itu sehari paling cuma sekali ya kan teman-teman ya. Tapi kebanyakan juga mimpin meeting, ya kan. Nah, dari mimpin meeting itu akhirnya juga kan nggak ada penggerakan sama sekali ya teman-teman ya. Sehingga gendutlah saya, ya. Nah, jadi terus kemudian banyak tuh yang udah apa orang-orang kalau udah mengalami yang seperti ini ya. Bahkan ada juga yang nggak sadar kalau dia itu udah gendut, ya kan? Kenapa? Kayak saya ya, yang body 2014 itu ya teman-teman ya. Saya tuh nggak merasa loh kalau saya tuh gendut ya, tetapi setelah saya dapetin foto ini, nah kebetulan foto ini juga ada di bagian desain ya, anak-anak desain. Nah terus dia tuh waktu saya udah resign terus dia kirimin ke saya gila, ah ini aku dulu ya. Jadi saya ngerasa waduh luar biasa juga ya penggendutan saya ya, dan saya nggak aware ya. Nah, tapi karena saya itu sudah ada istilahnya itu salah satu penyakit ya, penyakit kardiovaskular ya, istilahnya itu trigliserida sama kolesterol saya tinggi, dan kemudian darah tinggi saya juga udah setiap hari itu ditensi sama mertua ya, kebetulan mertua kan seorang dokter nih. Jadi tiap hari itu saya ditensi itu sama mertua. Nah, itu tensi saya itu udah 140 teman-teman, 135, 140, nggak bisa turun-turun walaupun udah minum obat ya. Nah, akhirnya saya melakukan berbagai aktivitas ya, terutama olahraga ya kan. Terus kemudian saya juga mulai udah jagain makan lagi. Kenapa? Karena ternyata makanan yang saya makan ya kan, yang saya makan itu membawa efek yang kurang baik nih terhadap badan saya ya. Nah, jadi otomatis banyak juga orang-orang di luar sana itu melakukan hal-hal yang di bawah ini, teman-teman. Ya, nah, jadi diet tradisional, keto, saya juga udah pernah tuh makan keto ya, diet keto ya. Saya suruh papa saya bikin sepanci ya, daging kecap atau apa gitu kan. Nah, cuman ya itu 1-2 hari happy banget kan, 3 hari ketiga masih happy, hari keempat udah mulai ya, hari kelima udah nggak bisa masuk banyak, hari keenam udah nggak bisa masuk sama sekali, hari ketujuh udah muntah. karena saya merasa aduh ini gimana ya ini ya. Tapi turun nggak teman-teman? Turun, berat badan saya turun juga gitu loh
ya. Terus kemudian defisit kalori. Defisit kalori ini kadang jujur aja, saya tuh bukan tipe orang yang suka ribet ya. Walaupun saya itu seorang programmer, tapi saya nggak mau ribet. Soalnya apa? Pekerjaan saya udah ribet, saya nggak mau makanan saya juga ribet, ya kan? Kenapa? Harus nimbang-nimbang lah, harus apa namanya nyendok-nyendokin lah, ya kan? Saya nggak mau kayak gitu. Ya, OCD saya udah pernah ngelakuin juga. Ya, bahkan yang suntik lemak pun juga saya udah pernah loh teman-teman. Ya, kebetulan waktu itu saya punya sepupu, dia seorang dokter, dia nawarin, lu mau nggak bang, biar lemakmu tuh cair tuh katanya gitu kan. Sama dia disuntikin tuh on the spot. Aduh, saya juga waktu itu kok, kenapa ya kok bisa langsung saya iyain ya. Jarumnya itu kecil teman-teman, cuma setengah senti kalau nggak salah jarumnya itu. Jadi masuk itu nggak bisa masuk sampai dalam, jadi cuma memang di permukaan di bawah kulit aja tuh, ya. Terus kemudian apa namanya diet pakai suplemen. Nah, kalau ini saya nggak pernah karena saya begitu ini langsung deh jatuh cinta pertama saya sama TR90 ya. Oke, nah teman-teman balik lagi ya. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita mau turunin di badan kita, ya kan? Nah, badan kita itu terdiri dari 4 komponen besar. Ya, pertama itu otot yang kita sebut namanya daging, ya. Kemudian air, kemudian berat tulang, ya kan? Kemudian baru berat yang namanya berat lemak, ya. Kalau otot, kita nggak mungkin kita bisa kurangin otot. Kenapa? Karena otot itu adalah penyangga dari tulang kita, ya. Penyangga dari tulang kita. Ternyata fungsi dari otot selain penyangga, dia juga akan membuat pembakaran yang banyak di dalam badan kita. Jadi ototnya itu kayak engine, ya kayak engine-nya kita. Semakin banyak otot yang kita punya, ya otomatis pembakaran yang ada di dalam badan kita itu semakin banyak juga. Contohnya kalau kita ngomong soal engine, ya mesin 1000 cc sama 2500 cc udah pasti beda, apa namanya kekuatannya udah pasti beda, konsumsi bahan bakarnya juga pasti beda, ya kan? Yang semakin besar cc-nya, ini berubah, ini yang cowok-cowok ini pasti ngerti nih. Yang cc-nya besar pasti konsumsi BBM-nya jauh lebih boros, ya kan? Daripada yang cc-nya kecil, ya. Contohnya kayak Ayla, Agia, gitu. Saya nyebut merek. Terus sama kayak Innova itu beda banget konsumsi BBM-nya, teman-teman. Ya, jadi itulah yang disebut kenapa kok kita itu harus yang namanya itu maintenance otot kita, jumlah otot kita di dalam tubuh, ya. Jangan sampai otot kita itu terlalu banyak berkurang. Nah, kalau teman-teman notice ya, pasti ada pepatah dulu yang mengatakan bahwa tabunglah otot sebanyak-banyaknya dikala kita masih muda, karena otot itu akan terpakai pada saat kita sudah tua. Ya, jadi itu benar banget gitu loh, itu benar banget ya. Nah, yang kedua air udah nggak mungkin kita mau kurangin teman-teman. Kenapa? Kalau kita kurangin air, kita pasti akan mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, sedangkan tulang ya, walaupun ada pengikisan tulang regularly yang di dalam badan kita, tapi badan kita juga akan menempel pengikisan itu sehingga kondisi tulang kita juga nggak akan signifikan berkurang. Ya, kalau berkurang itu dikarenakan adanya pengeroposan pasti. Jadi teman-teman, jawabannya adalah pada saat kita mau mengurangi berat badan kita, yang harus kita kurangi itu adalah lemak. Ya, lemak teman-teman. Nah, walaupun kita tuh cuma turun 2,5 kilo, teman-teman nggak perlu berkecil hati. Apalagi kalau 2,5 kilo itu lemak tok ya teman-teman ya yang berkurang ya. Karena apa? Volumenya itu gede banget. Ibarat kapas sama besi, ya kan? Otot itu besi, lemak itu kapas, ya sama-sama 1 kilonya, tapi volumenya beda. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apalagi bagi teman-teman yang pengen shaping, ya TR90 itu pasti udah jawabannya, ya TR90 itu pasti udah jawabannya. Nah, kemudian ya teman-teman di sini bisa lihat juga, ya kenapa kok kita tuh harus mengurangi lemak. Ya, ibarat kayak mobil, ya mobil kita itu harus kita servis, ya 6 bulan sekali, setahun sekali itu pasti harus diservis, ya. Bahkan walaupun apa namanya itu kita itu ada di bengkel biasa ya, tapi yang tukang bengkel itu pasti juga melakukan yang namanya itu pembersihan karburator lah, apalah itu pasti.
apalagi badan kita, ya kan? Nah, badan kita itu memang sih didesain, badan kita itu sebenarnya itu bisa melakukannya secara otomatis. Tetapi kenyataannya di zaman modern ini kita tuh udah kayak istilahnya otomatisnya tuh udah hilang, ya, atau udah rusak, ya. Mau nggak mau, karena teknologi pangan yang seheboh itu, sedahsyat itu, teman-teman. Teknologi pangan itu gimana sih maksudnya, Bang? Ya, istilahnya kalau teman-teman sekarang ini makan di luar ya, waduh, donat zaman dulu sama donat zaman sekarang udah pasti beda, ya kan? Terus kemudian roti zaman dulu sama roti zaman sekarang udah pasti beda. Menurut papa saya, roti zaman dulu kalau misalnya kita melakukannya, mentripnya seperti roti zaman sekarang, pasti udah nggak jadi. Kenapa? Bantat, ya teman-teman ya. Kenapa? Ya itu tadi, teknologi pangannya udah lebih maju lagi. Ya, nah oleh karena itu, karena ada teknologi pangan yang super maju itu, membuat badan kita itu juga tidak bisa ngikutin itu semua, teman-teman. Akhirnya terjadilah penumpukan lemak. Ya, nah lemak-lemak inilah yang akan menyebabkan penyakit-penyakit kronis, ya teman-teman ya. Makanya di sini dibilang bahwa lemak yang tinggi itu sebenarnya adalah bom waktu. Jadi bagi teman-teman di sini yang udah naik yang namanya timbangan omron dan body fat-nya udah di atas 30% bagi yang cewek, yang cowoknya di atas 25%, itu udah ayahap. Nah, saya kasih tuh bahasa Malangan tuh, ayahap, ya kan? Ayahap itu bahaya. Ya, jadi kenapa nih? Karena pasti nanti sedikit demi sedikit itu akan muncul, teman-teman. Pertama, gampang stres. Yang kedua, stroke, ya. Terus yang ketiga, jantung, ya. Terus kemudian diabetes. Nah, ini bagi yang orang-orang teman-teman kita yang gemuk, yang masih belum diabetes, saya sehat kok, Bang, saya nggak ada diabetes. Betul, ya kan? Jangan sampai lu ada diabetes, ya kan? Tetapi kalau kondisi yang sekarang kamu istilahnya itu nggak kamu benerin, mau tidak mau 5 atau 10 tahun lagi diabetes itu akan pasti muncul. Ya, pasti akan muncul. Kemudian susah tidur itu juga karena lemak yang terlalu tinggi, ya. Terus kemudian apa namanya itu, mens yang nggak teratur bagi cewek-cewek itu. Saya ini udah menjumpai banyak banget perempuan-perempuan yang kalau udah melahirkan, udah obesitas ya atau yang belum melahirkan tapi udah obesitas, mereka pasti udah keganggu. Minimal 2 bulan pasti sekali, mundur-mundur terus. Ya, terus kemudian ada cancer. Nah, cancer yang berkaitan dengan lemak apa nih contohnya nih? Kanker darah itu termasuk pencetusnya karena lemak. Karena kadar LDL kita atau kolesterol kita atau TG kita, trigliserida, itu selalu tinggi dan tidak pernah diobatin. Ya, tidak pernah ada usaha untuk nge-reduce. Otomatis ya kanker itu akan muncul, ya kan? Kalau sudah muncul, nah teman-teman tahu sendiri ya apa namanya itu konsekuensinya gimana ya. Terus kemudian fatty liver, nah ini banyak juga ya. Saya ada satu teman ya, everyday makan Indomie, ya kan, minumnya adalah soft drink, lama-lama fatty liver, padahal umur masih 31, 32 ya teman-teman ya. Jadi sekarang penyakit-penyakit ini sudah tidak mengenal usia. Dulu kita mungkin bagi teman-teman yang lahir tahun 80-an ya tahun 90-an masih mengira bahwa penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang diidap oleh orang umur 50 ke atas. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ya. Banyak sekali mereka-mereka yang umurnya di 30 tahun ke atas sudah mengalami yang namanya demikian. Itu disebabkan kenapa? Karena pola makan yang diturunkan sama orang tua ke anaknya, ya itu dari kecil sudah terlalu berlemak tinggi, bergula, makanan berkadar gula tinggi, sehingga akumulasi yang tahunan-tahunan bahkan puluhan tahun itu akan menyebabkan si anak ini pada saat umur 20-30 sudah mengalami hal-hal yang semacam ini, ya teman-teman ya. Nah, jadi mengerikan ya. Nah, tuh Priscil udah fatty liver tuh dulu tuh, ya kan? Ngeri juga ya kan? Nah, ini juga fakta, teman-teman ya.
ya, bahwa olahraga pun juga tidak akan membuat signifikan ya pengurangan lemak, terutama lemak visceral. Nah, teman-teman yang nggak ngerti soal lemak visceral apa, teman-teman boleh tuh tanya sama yang ngajak teman-teman di sini. Ya, karena apa? Karena lemak visceralnya adalah lemak yang tidak bisa mudah dihilangkan hanya dengan cuman olahraga, ya kan? Nah, ini udah fakta ya teman-teman ya. Ini apa namanya atlet sepak bola udah kena yang namanya penyakit ya, penyakit stroke, ya kan? Terus kemudian ini kemarin saya udah dapat lagi nih ya, menderita stroke ya kan untuk atlet sprinter. Nah, teman-teman tahu sendiri kan sprinter itu apa? Ya, lari jarak dekat ya kan teman-teman, dan itu saya yakin mereka punya metode latihannya itu super berat. Ya. Oleh karena itu ini juga udah nggak main-main ya teman-teman ya. Dan kemudian ya menurut data Menteri Kesehatan tuh obesitas di Indonesia kian meningkat. Ya, dan ini berita 2021 ya teman-teman ya. 4 Maret 2021. Ya, jadi Kemenkes sudah mewarning bahwa obesitas itu sudah mulai meningkat, apalagi di zaman pandemi, ya kan? Karena kita di zaman pandemi, ya, menurut dokter titik-titik itu, ya kan, pokoknya yang penting makan. Nah, itu dah. Ya, akhirnya membuat badan kita menjadi obesitas. Padahal yang dimaksud dengan yang penting makannya ya juga harus benar, bukan makan yang nggak benar, itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita tuh menelaah secara sepihak, otomatis kita tuh menerimanya itu asal ya teman-teman ya, sehingga hasilnya pun juga bukan kesehatan yang kita dapatin, tapi penyakit sekunder yaitu obesitas ya teman-teman ya. Nah, terus sekarang ya gimana sih Bang caranya kita mau ngurangi lemaknya? Bener nggak ya? Padahal nih ya kalau kita mau ngurangi lemak ya dengan metode olahraga ya teman-teman ya, 1 kilo lemak yang akan kita turunkan itu teman-teman harus mengurangi 7.000 kilokalori. 7.000 kilokalori itu sama kayak teman-teman tuh lari tuh 200 kilometer ya. Ya, terus atau teman-teman melakukan training intensif ya selama 20 jam ya baru bisa mereduce 1 kilo lemak. Ya, jadi otomatis kalau teman-teman di sini udah pakai yang namanya TR90 dan sudah turun lemaknya 1 kilo lebih, berbahagialah teman-teman karena teman-teman nggak perlu yang namanya running sampai 200 kilometer ya. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kok bisa ya Bang ya? Nah, gitu ya. Karena apa? Karena ini based on science, teman-teman. Jadi para ilmuwan di luar sana, terutama di Parmanex, mereka itu menyelidiki gimana sih caranya supaya manusia itu tidak mengalami yang namanya obesitas. Ya, apalagi di Amerika obesitas itu sudah merupakan endemi, teman-teman. Dan istilahnya 1 dari 4 orang itu udah gendut. Ya, sehingga itu membuat pemerintah di sana itu kewalahan. Indonesia pun juga udah mulai yang demikian, ya, udah mulai dan kemarin saya melihat kabar ya, itu ada yang disebut dengan stunning obesity. Stunning obesity itu maksudnya adalah orang-orang yang obesitas, gendut, ya kan, tapi kekurangan gizi, teman-teman. Bayangin saya nggak habis pikir loh. Jadi obesitas, perutnya gede, tapi kekurangan gizi. Terus apa dong yang dimakan? Nah, jadi teman-teman bisa ngerti ya di sini ya. Dan itu sekarang menjadi persoalan tersendiri loh. Ya, oleh karena itu, bagi sekarang nih teman-teman di sini yang mempunyai anak ya, udah menjadi orang tua, please jangan ngikutin seleranya anak-anak. Ya, apalagi nih ya bentar lagi kita nanti malam nih ini udah yang Tionghoa ya kan udah mau ngerayain Imlek, pasti makanannya itu pada heboh ya. Nah, pokoknya terus kemudian ada manisan-manisan ada itu. Nah, please teman-teman jangan dikasih ke anak-anak kita, walaupun mereka mau, tapi kasih aja 1-2, habis itu yang udah disingkirkan aja, karena itu benar-benar membuat seseorang ya
walaupun kelihatannya gendut ya, waduh nutrisinya bagus banget ya, bisa sampai gendut. Tidak ternyata ya. Betul teman-teman boleh boleh cari beritanya di internet udah banyak banget ya soal stunning obesity. Ya, nah, oleh karena itu sains-sains di Parmanes ini mereka meneliti nih gimana caranya ya supaya orang-orang ini nggak obesitas, sehingga mereka tuh pakai yang namanya teknologi genetik ya, sampai mereka mengarah ke arah teknologi genetik. Nah, sehingga karena Parmanes ini udah melakukan riset duluan, sehingga mereka tuh menemukan ada 3 klaster genetik kita itu yang bisa diubah ya kan, membuat badan kita itu apa ya istilahnya itu fungsinya itu menjadi lebih normal lagi teman-teman ya, yaitu apa, genetik yang berkaitan dengan metabolisme lemak, genetik yang berkaitan dengan pembentukan otot, genetik yang berkaitan dengan pengontrolan nafsu makan. Ya, maksudnya di sini pengontrolan nafsu makan bukan berarti pada saat kita pakai TR90 itu kita punya nafsu makan hilang, tidak ya teman-teman ya. Ya sekali lagi ya, saya tidak menyebutkan bahwa TR90 bisa menghilangkan nafsu makan, tetapi nafsu makan itu tetap ada, cuman kita bisa mengontrol. Ya, coba teman-teman sekarang kalau yang baru-baru ini ya, coba refleksi. Apakah teman-teman kalau ngelihat gorengan, ngelihat kerupuk, atau ngelihat cake, itu nggak tahan langsung comot. Nah, kalau sudah nggak tahan langsung comot, nggak bisa menahan diri, itu artinya kita punya pengontrolan nafsu makan itu udah nggak ada, istilahnya itu udah rusak tuh ceritanya. Ya, apalagi pengontrolan, mungkin kalau secara saintis pengontrolan nafsu makan ini dihubungkan dengan yang namanya 2 hormon teman-teman, hormon ghrelin sama leptin. Ya, 2 hormon inilah yang bertugas untuk mengatur ya kan nafsu makan kita membara atau enggak. Ya. Nah, oleh karena itu kalau 2 hormon ini udah istilahnya itu otomatis keluarnya itu udah nggak benar, ya selalu keluar, otomatis pada saat perut kita kenyang, kita tuh masih kepengen makan. Nah, itu artinya juga ciri-ciri di mana hormon kita mengalami yang namanya ketidakbenaran ya bukan rusak sih, ketidakbenaran. Ya teman-teman ya. Nah, beda kalau anak kecil. Kalau anak kecil tuh walaupun mereka istilahnya mereka udah kenyang nih ya, kita udah suapin mereka nasi sama apa, tapi kita kasih mau nggak coklat, mereka pasti nolak. Udah kenyang papa, udah kenyang papa. Nah, begitu tuh. Itu artinya berarti dia punya hormon masih betul. Ya, teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan metabolisme lemak. Mungkin teman-teman di sini juga melihatnya, ini metabolisme lemak apa sih gitu kan. Nah, padahal zaman sekarang sampai dengan detik ini tidak ada dari istilahnya divisi kesehatan kita ya, dari tenaga kesehatan kita itu yang bisa menormalkan kembali metabolisme terutama metabolisme lemak yang terjadi di badan kita pada saat terjadi sesuatu dengan metabolisme itu. Ya, kenapa? Karena yaitu tadi metabolisme lemak ini kompleks banget teman-teman. Ya, saya ngelihat bagan ini aja itu udah pusingnya 7 keliling. Ya, kemarin saya udah meneliti gimana ya maksudnya apa ya. Ya, ternyata proses perubahan lemak-lemak itu menjadi energi menjadi lemak kayak gitu loh teman-teman. Dan itu benar-benar kompleks karena dia membutuhkan berbagai macam enzim di dalam badan kita. Dan itu complicated ya. Sehingga mau tidak mau kita harus pasrah, kita harus mempasrahkan diri ke badan kita. Ya, menurut saintis ya, badan kita itu bisa yang namanya itu ada autoreparasinya. Ya, ada autoreparasinya. Nah, autoreparasi itu termasuk salah satunya adalah genetik kita tadi, teman-teman. Genetik kita itu udah blur gara-gara lifestyle kita, gara-gara makanan kita, sehingga membuat ekspresi genetik yang ada di dalam badan kita itu menjadi blur, ya. Nah, pada saat ekspresi genetik atau resep badannya kita itu blur, otomatis apapun yang kita masukkan ke dalam badan kita, nutrisi-nutrisi itu tidak akan bisa dipakai untuk pembetulan di dalam badan kita. Kenapa? Karena badan kita udah kebingungan resepnya mana. Kok aku nggak bisa bikin nih ceritanya. Nah, itu kalau saya mau ngomong soal bahasa awamnya ya teman-teman ya. Sehingga otomatis muncullah yang disebut dengan TR90 ini. Ya.
dari hasil research itu ya, bertahun-tahun research-nya itu. Nah, kemudian mereka udah menciptakan ini loh, ya, produk yang bisa meriset 3 klaster ekspresi genetik kita, sehingga membuat badan kita itu bisa mengontrol ya toh berat badannya kita. Karena TR90 ini memang menargetkan ke 3 komponen penting, teman-teman. Ya, pengendalian nafsu makan, ya, terus memberikan efek mood yang positif, kemudian pembentukan muscle atau otot yang bersih, ya, dalam arti kata kan kita tahu nih ya, kalau teman-teman baca dari buku-buku kesehatan atau istilahnya itu buku-buku fitness ya toh, mereka tuh ada menyebutkan bahwa kalau kita di usia 30 ke atas, itu kita udah mulai kesusahan untuk pembentukan otot. Kesusahan untuk pembentukan otot. Walaupun kita itu istilahnya itu punya waktu untuk olahraga. Ya. Ya. Nah, kenapa nih? Karena di situ ada yang namanya faktor usia, teman-teman. Ya. Kalau diselidiki lagi ya karena itu tadi genetiknya, ekspresi genetiknya udah mulai blur, sehingga badan kita itu akan kesusahan untuk pembentukan otot. Ya. Nah, kemudian menargetkan untuk pembentukan metabolisme yang sehat. Ya, metabolisme yang sehat. Nah, metabolisme di sini kalau teman-teman bingung dengan arti metabolisme, sebenarnya metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam badan kita. Ya, reaksi kimia, terutama reaksi kimia itu macam-macam, teman-teman ya. Reaksi kimia misalkan nih, reaksi kimia karbohidrat ada, terus reaksi kimia apa namanya itu pemecahan lemak itu juga ada. Nah, metabolisme lemak itu salah satu yaitu tadi untuk memecah lemak-lemak itu tadi. Ya, terus kemudian apa namanya reaksi kimia pembentukan glukosa itu ada. Jadi metabolisme itu sebenarnya banyak banget yang terjadi di dalam badan kita. Ya, tetapi memang TR90 itu memang dikhususkan pada di metabolisme lemak ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sini pada yang terutama yang baru ya, yang masih belum melakukan TR90, mungkin teman-teman juga saya kasih secara sepintas karena kalau kita bahas secara detail itu akan memakan waktu jauh lebih lama ya. Nah, jadi komponennya ada 1 jam start ya, cuma diminum 15 hari pertama aja dan ini tugasnya untuk ngeriset ya, ngeriset badan kita. Apa yang diriset, Bang? Ya dari enzim pencernaan, jam biologis itu semua diriset sama si jam start ini. Kemudian TR control. Nah, TR control ini akan mengontrol pemikiran kita sehingga kita tuh masih berada di dalam mood yang positif. Beberapa klien saya menyebutkan bahwa, Bang, kok aku rasanya jatuh cinta lagi ya, Bang ya. Nah, itu dia tuh ya. Nah, terus saya bercandain, emang jatuh cinta sama siapa, Ceh? Nggak tahu, katanya gitu. Ya, tapi entah kenapa memang orang pada saat melakukan TR90 itu berasa happy, teman-teman. Walaupun pekerjaan di tempat kerjanya itu hektik banget tuh, ya. Tapi entah kenapa mereka bisa mengontrol emosi mereka sehingga tidak meluap-meluap dan istilahnya itu menular ke orang lain ya. Nah, itu. Ya. Kemudian ini juga akan mengontrol nafsu makan kita, teman-teman. Terus kemudian TR kompleks ini juga akan ini akan meningkatkan atau mengembalikan metabolisme kita. Ya. Nah, teman-teman di sini juga pasti pada bingung. Ada yang bilang katanya TR90 itu akan membuat kita berkeringat ya, Bang ya. Ya, ya. Kenapa? Karena metabolisme kita sudah dinormalkan kembali, ya. Sudah dinormalkan kembali dan teman-teman perlu diingat TR90 tidak mempunyai efek termogenesis, yang artinya apa? Yang artinya pada saat kita minum TR90 membuat jantung kita berdebar-debar, ya kan? Sehingga membawa efek panas ke badan kita, sehingga kita itu kayak kepengen melakukan sesuatu aktivitas fisik, ya. Itu adalah yang disebut dengan efek termogenesis. Dan di TR90 tidak ada yang semacam itu ya teman-teman ya. Sekali lagi TR90 bukan obat diet. Ya, TR90 bukan obat diet, tetapi TR90 itu akan mengembalikan, menormalkan kembali metabolisme yang terjadi di dalam badan kita. Ya, kalau teman-teman bedakan dengan fat burner. Nah, ayo teman-teman di sini yang sudah minum fat burner siapa? Ya, dulu saya juga udah minum tuh fat burner. Sekali saya minum fat burner, jantung saya akan berdegup kencang ya. Kalau saya cek tuh bisa sampai 80 beat per second. Nah, itu tuh akan menyebabkan, aduh,
aku harus ngangkat apa lagi nih? Aduh, aku harus ngangkat galon nih. Aduh, jadi kayak nguli gitu teman-teman ya. Jadi saya ngerasa itu yang saya rasakan efeknya. Dan itu bahaya banget bagi teman-teman yang menderita jantung. Ya, jadi makanya TR90 itu benar-benar super duper aman sekali. Ya, kemudian trim shake. Nah, trim shake ini wajib diminum teman-teman ya, walaupun teman-teman ada yang katanya nggak suka yang namanya susu ya. Tapi saya sekali lagi, sebenarnya trim shake ini bukan susu. Trim shake ini sebenarnya ya kalau dibilang sereal ya. Ada gandumnya ya atau ada mineralnya di dalam. Terus kemudian yang paling penting itu adalah di dalamnya itu ada 9 asam amino esensial. Ya, di mana 9 asam amino esensial ini memang berfungsi untuk pembentukan otot kita. Dan bagi teman-teman yang masih struggle dengan pengurangan visceral fat, nah, coba cek apakah teman-teman rutin minum trim shake-nya. Ya, kalau trim shake tidak diminum, maka visceral fat tidak akan turun. Ya, teman-teman ya, karena memang kuncinya ada di trim shake ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah life pack. Nah, life pack ini juga sebenarnya life pack ini adalah pelengkap nutrisi, teman-teman. Ya, melengkapi nutrisi kita. Karena pada saat kita sudah mengurangi jenis makanan kita, ya, otomatis kita tuh berasa kayak kalau kita makan banyak, nanti pasti nantinya gagal lagi. Nah, ya kan. Otomatis kita tuh kayak ketakutan, ada ketakutan untuk makan lebih banyakkan lagi karena takut nanti gagal TR90. Oleh karena itu Nuskin memberi life pack ini ke TR90. Kenapa? Karena yaitu untuk melengkapi nutrisi kita. Ya, selain itu juga life pack ini juga berfungsi untuk mengeluarkan asam laktat hasil pembakaran ya yang terjadi di badan kita sehingga kita tuh nggak berasa kayak pegel ya nggak pegel. Ya, kalau teman-teman olahraga, teman-teman akan berasa otot-ototnya pegel, itu dikarenakan asam laktatnya lagi banyak di dalam otot itu. Sehingga kita butuh sesuatu, ya. Biasanya itu minum susu atau enggak tidur. Itu untuk mengurangi asam laktat. Tapi dengan life pack ini, sebenarnya life pack ini akan membantu mengeluarkan asam laktat itu. Ya. So, teman-teman, ya, walaupun saya menceritakan secara sepintas nih soal TR90 ya, tapi teman-teman sudah ngerti ya benefitnya TR90 itu apa? Satu, keunikan TR90 itu tidak ada di produk lain. Ya, saya udah nyelidiki seluruh produk yang ada di dunia itu nggak ada yang bisa meriset genetik. Ya, mereka konsepnya hanyalah untuk kalori defisit. Ya, teman-teman ya, kalori defisit. Sehingga pasti kok, teman-teman, dengan kita melakukan kalori defisit, badan kita itu akan turun berat badannya pasti. Tetapi teman-teman harus tahu, selama kita kalori defisit, badan kita juga pasti akan turun. Tetapi kalau kita sudah tidak kalori defisit, ya, istilahnya gaya hidup kita menjadi back to normal lagi, ya, maka yang terjadi badan kita akan mengendut lagi. Ya, sedangkan di TR90 itu bukan kalori defisit doang, tapi kita tuh juga akan ada pembetulan ya di pusat genetik kita. Ya, nah, terus kemudian TR90 itu adalah fat loss, bukan weight loss. Ya, kenapa kok bisa begitu? Iya, yang dikurangi itu lemaknya doang. Makanya teman-teman di sini yang lagi TR90 itu pasti akan dicek setiap 15 hari. Ya, nah pengecekan itu akan direview apakah yang turun itu ototnya atau lemaknya. Ya, kalau memang ototnya yang turun, berarti mau nggak mau teman-teman harus makan proteinnya lebih banyakkan lagi. Karena protein itu adalah makanan untuk otot. Kemudian tidak mudah rebound. Ya, tidak mudah rebound ini bukan berarti kata teman-teman nggak bakal rebound, ya kan teman-teman ya. Nah, itu semua tergantung dari berbagai macam faktor. Ya, faktor usia juga akan menyebabkan itu. Terus kemudian faktor usia itu berarti termasuk apa? Terjadinya hormon imbalance di dalam badan kita. Terus kemudian lifestyle kita, ya kan? Karena TR90 itu adalah kita itu mencoba ya untuk menerapkan pola makan baru di dalam kehidupan kita. Sehingga biasanya klien saya itu saya mengharuskan untuk bervariasi makanannya. Sehingga dengan variasi-variasi itu ya menyebabkan kita itu nyaman dengan makanan kita dan itu bisa kita lanjutkan setelah kita tidak menggunakan TR90 dan itu
efeknya adalah berat badan kita akan seimbang selamanya, ya teman-teman ya. Makanya itu tidak mudah rebound. Kemudian TR90 tidak menciptakan efek samping. Efek samping dalam arti kata apa? Mukanya kita pucet, gampang migrain, itu biasanya itu. Terus kemudian susah tidur, ya kan? Karena apa namanya kelaparan itu nggak ada, ya. Tapi ada sih efek samping happy ya teman-teman ya, yaitu apa? Bajunya diganti semua dengan size yang lebih kecilan, ya. Nah, terus kemudian apa namanya itu yang berikutnya adalah diet yang paling manusiawi. Ya, diet yang paling manusiawi. Kenapa kok bisa manusiawi? Karena kita masih boleh makan nasi. Kita orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya nggak makan. Bener nggak? Nah, di TR90 kita masih boleh makan nasi, ya. Makanan kita juga bukan yang tidak berwarna alias kukus-kukusan. Makanan kita masih ada rasa asin, manis, pedesnya juga masih ada, kecut-kecutnya juga masih ada. Bahkan kita dilarang kelaparan. Loh, ya kan? Otomatis apa? Kan saya sebutkan tadi, TR90 bukan obat diet. Ya, bagi teman-teman di sini yang misalkan ya hari ini Imlek, Bang, nanti malam kan kita mau makan-makan nih, ya kan? Kita mau makan-makan. Gimana tuh R2-nya Mas? Kok R2? Kontrol kompleknya masih dimakan nggak? Trim check-nya masih dimakan nggak? Harus dimakan. Trim TR90 tetap harus dimakan sesuai dengan jadwal masing-masing. Ya, pada saat teman-teman ada acara makan, nah teman-teman boleh milih ya makanan-makanan yang teman-teman menurut teman-teman makanan ini masih bisa saya makan, ya. Masih bisa saya makan dan tidak ada olahraga khusus teman-teman ya. Saya pernah mengcoach ya seorang yang berumur 75 tahun ya 76 tahun. Nah waktu itu memang masih belum pandemi. Saya tanya ya, tante ini olahraga enggak? Aduh boro-boro mau olahraga bang, habis dari pasar tante ini langsung jaga toko gini-gini kan ya. Nah, ternyata beliau mempunyai walaupun umurnya sudah sekian ya teman-teman ya, yang tadinya ke pasar naik beca, ternyata beliau tuh jalan kaki loh. Saya jadi sampai amazing banget kan. Ternyata oh ya itu olahraganya itu jalan kaki ke pasar. Nah, itu teman-teman ya. Dan itu membuat beliau itu merasa iya ya dengan kita melakukan small tap aja membuat badan kita tuh jauh lebih seger ya Bang ya. Yes ya daripada kita itu apa namanya itu memanjakan badan kita ya. Nah, ini adalah bentuk saya dulu, kemudian saya udah TR90 saya menjadi begini teman-teman ya. Ya, saya turun sekitar hampir kurang lebih 11 kilo apa 12 kilo. Terus kemudian, nah di 2020 ya, di mana pandemi udah mulai merebak kemana-mana, ya, tetapi saya punya body juga masih tetap ideal ya teman-teman ya. Nah, begitu juga ada salah satu tim saya. Nah ini saya sekali lagi ya teman-teman ya, TR90 bukan melulu hanya untuk mengurangi berat badan. Ya, bukan melulu hanya mengurangi berat badan. Kenapa? Karena TR90 itu efeknya besar sekali. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Alias apa? Kalian akan mendapatkan benefit yang luar biasa di TR90. Contohnya tim saya ini, ya. Dia seorang moms, ya, mengalami obesitas 2 tahun yang lalu, ya, sampai di zaman pandemi beliau itu mengalami alergi gatal seluruh tubuh, ya teman-teman ya. Bayangin ya, istilahnya gatal-gatalnya itu sampai nggak tahan. Jadi setiap malam sang suami harus ngosokin oil-oilan sehingga meredakan rasa gatal itu teman-teman. Dan itu istilahnya puji Tuhan banget ya teman-teman ya. Setelah TR90 gatal-gatal itu 90% itu hilang teman-teman. Bahkan yang terakhir saya ngelihat ya, bekas-bekas gatalannya itu yang udah kayak menebal, itu udah mulai mengelentekin teman-teman, udah mulai menipis. Ya teman-teman, waduh saya happy banget dengan proses transformasi dari beliau ini ya. Terus kemudian lututnya ya, nah ini padahal Bu Julia ini umurnya masih 42 ya, tapi lututnya udah sakit ya. Nah setelah TR90 lutut udah nggak sakit. Ya, berarti kita udah menghemat 150 juta, teman-teman.
Loh kok bisa ya Bang ya? Iya, karena mertua saya udah operasi lutut. 2 lutut operasi di Penang habis 1 senia. Nah, jadi kurang lebih sekitar 160 sampai 170 juta teman-teman. Ya, jadi dengan kita tuh cuman hanya mengkonsumsi TR90, kita tuh sebenarnya menghemat ratusan juta, ya. Bukankah itu adalah penghematan ya teman-teman ya? Nah, ya. Terus kemudian naik tangga juga udah nggak ngos-ngosan. Nah, TR90 banyak dari teman-teman saya juga bilang TR90 itu apa namanya itu untuk orang kaya aja Bang yang ada duitnya. Kagak, buktinya ini ya. Bu Sulastri ini hidup di Mojokerto ya kan. Beliau itu adalah seorang guru TK. Ya teman-teman ya, di kota kecil Mojokerto ya teman-teman ya. Tetapi karena beliau itu apa tahu bahwa dia punya kesehatan itu benar-benar penting, makanya beliau memutuskan untuk ambil TR90 plus duo teman-teman ya. Sehingga transformasi beliau juga cukup wow dan bisa menginspirasi satu kompleks perumahan beliau ya. Dan Bu Sulasi benar-benar mendapatkan apa namanya efeknya apa? Aduh kok sekarang aku tuh kemana-mana udah enteng. Aku walaupun kerjaan tuh banyak banget, tapi entah kenapa ya kok kalau dulu tuh mudah marah, kalau sekarang tuh bawaannya ya biasa-biasa aja sih, nggak sampai perasaan saya nggak sampai meluap-luap. Nah itu loh teman-teman. Itu sesuatu yang nggak bisa di apa ya? Ditulis ya teman-teman. Tapi itu tidak bisa sesuatu yang dilihat, tetapi sesuatu yang dirasakan ya, sesuatu yang dirasakan. Contohnya kayak teman-teman ya, nonton Mr. Bean ya. Kalau teman-teman nonton sendiri ya, teman-teman pasti akan ketawa-ketawa terpinggal-pinggal. Tapi kalau teman-teman diceritain ya kan, teman-teman nggak bakal bisa tertawa terbahak-bahak ya. Karena itu tadi feeling kita yang berperan di situ. Nah, Kak, ngomong-ngomong soal guru, berikut ini juga ternyata saya juga mempunyai sharer nih teman-teman ya. Seorang guru juga nih ya, tapi dia juga seorang ibu rumah tangga juga ya. Yuk kita panggil sharer kita. Yuk Bu Riste, silahkan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, saya Riste Melvina Panggabean. Terima kasih saya boleh bergabung di sini ya teman-teman. Berat saya dulu itu sekitar hampir 70 kilo. Tapi sekarang berat saya 57 sampai 58 kilo. Saya seorang ibu rumah tangga dan sebelumnya saya kerja sebagai guru matematika di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Kenapa saya kemarin ikut program TER 90? Karena awalnya saya ngerasa berat saya itu udah melebihi berat ideal. Dengan berat yang hampir 70 kilo dan tinggi badan 160 cm, udah mulai mengeluarkan sinyal-sinyal. Saya sering pusing, terus susah tidur, terus kalau tidur malam tuh biasanya di atas jam 11. Terus kalau ngukur gula darah selalu naik. Nah, khususnya di bagian perut nih, kayak buncit. Orang katakan saya selalu kayak orang hamil. Kadang malu ya teman-teman, setiap ketemu orang dibilang hamil. Itu. Terus ada lagi keluhan saya di haid dan atau menstruasi saya itu nggak lancar. Nah, yang terutama lagi, saya sama suami itu pagi-pagi sering jalan pagi. Nah, kalau jalan pagi keluar dari komplek aja sudah ngerasa gatal. Jadi sering nggak sukses untuk pergi ke jalan-jalan pagi, olga pagi gitu. Jadi selalu gatal sekitar paha sampai betis tuh kayaknya gatal, pingin digaruk. Akhirnya nggak jadi deh olahraga. Pernah ke dokter karena kaki saya sering linu yang sebelah kiri. Pernah ke dokter sarankan saya harus kurangi berat badan karena tulang saya kecil katanya. Karena kecil, karena berat badan saya lebih dari ideal, jadi kaki saya tidak sanggup untuk menopang berat badan. Lalu saya coba ikut kenalan sama Kak Helen. Sebetulnya sih saya sudah lama ikut New Skin karena saya sering pakai perawatan wajah sama vitamin Life Pack sama apalah banyak lah itu saya kurang begitu hafal.
Nah, ditawarkan sama Kak Helen, ayo coba kita pakai program Nuskin. Saya coba ikut program TR90. Waduh, luar biasa. Dalam waktu 5 hari saya ikut program Nuskin, saya sudah bisa jalan pagi. Dan bisa saya jalan pagi melangkah sekitar 9 ribuan langkah. Atau kalau dihitung sekitar 6 kiloan. Itu bagi saya suatu hal yang amazing bagi saya. Kami juga kaget waktu itu melihat, kok bisa mah gitu. Nah, terus perut, khususnya perut yang saya lihat itu mungkin di perut lah lemak saya yang paling banyak. Ya kan di perut itu lemaknya aduh nggak kira-kira deh. Terus waktu diukur ya visceral fat saya lebih dari 8. Padahal normalnya harus 4 gitu. Jadi saya harus mengurangi lemak yang paling banyak gitu. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman nggak usah ragu deh pakai TR90 karena di TR90 itu diatur pola makannya. Jadi sekarang saya kalau sekarang melihat cake atau kue atau kerupuk, saya sudah bisa membatasinya. Dan sampai sekarang berat badan saya masih ideal lah sekitar 58, kadang 57 lagi gitu. Itu aja. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya pada pagi hari ini. Saya bersyukur dengan TR90 berat badan saya bisa berkurang dan saya pun semakin sehat. Segala sakit-sakit nggak terasa lagi sih, ya kan? Dan saya juga rajin olga pagi-pagi dengan teman saya. Teman partner saya, maksud saya suami saya. Setiap Sabtu saya sudah bisa olahraga pagi, nggak pakai ngeluh kaki gatal atau segala macamnya. Terima kasih ya TR19, saya senang sekali. Demikian teman-teman sharing saya pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Nah, berarti kan kita kesimpulan nih ya teman-teman ya, bahwa TR90 itu bukan hanya sekedar apa nih, nurunin berat badan ya teman-teman ya, benefitnya itu banyak banget ya. Ibarat teman-teman itu sekarang gini loh, kenapa teman kita itu kok maunya beli yang mahal-mahal sih, mobil yang mahal banget gitu kan ya, sampai 1 miliar, padahal mobil 200 jutaan juga banyak yang masih udah enak-enak kan. Tetapi karena apa? Benefitnya itu aduh gila, luar biasa ya. Begitu juga dengan TR90 ya. TR90 itu benar-benar bukan hanya sekedar istilahnya kita tuh fat loss ya, tapi entah kenapa ya badan kita tuh kayak bisa reparasinya tuh bisa langsung jalan lagi. Terus badan kita tuh direparasi dengan pelan-pelan tapi pasti teman-teman. Ya. Wah. Nah, teman-teman nah, ini waktu saya juga udah nggak banyak, tapi saya langsung percepat aja. Nah, teman-teman kan kita tahu ya bahwa TR90 itu benar-benar yang terbaik banget, ya terbaik, fat loss yang terbaik. Bahkan di Singapura aja udah menduduki peringkat pertama, ya. Nah, kemudian produk-produk Parmanex lainnya juga keren-keren sekali, ya. Apalagi teman-teman di sini juga pasti pada coba produk-produk Nuskin yang kecantikannya juga, ya. Nah, kita tahu ya, kalau misalkan nih teman-teman di sini yang udah pakai gadget ini, ya nih, ya, nah ini siapa yang pakai gadget ini, ya. Nah teman-teman tahu sendiri ya, kalau Apple udah ngeluarin satu produk, kita udah nggak mau perlulah bertanya-tanya, emang keunggulannya apa, ininya apa, ya kan? Pasti teman-teman udah nggak pakai tukang review, tukang ini, tukang itu, pasti langsung beli. Ya teman-teman ya, karena apa? Kredibilitasnya dari Apple itu udah nggak diragukan lagi teman-teman. Produk yang dihasilkan tapi pasti yang terbaik. Ya, begitu juga dengan Nuskin. Ya, produknya udah nggak perlu diragukan lagi. Kalau teman-teman melihat di layar ya, teman-teman melihat seluruh produk ini itu adalah produk yang terbaik teman-teman. Dan amazingnya sekali ya. Walaupun produk ini udah launching di 2011, 2012, 2013 ya, tapi sampai sekarang antusiasmenya juga masih tinggi ya. Kenapa? Karena juga kalau orang mengenal Nuskin itu merupakan gift. Alias apa? Apa namanya itu kayak istilahnya tuh iya ya, lu udah ditakdirkan nih harus kenal sama Nuskin nih. Kalau enggak lu nggak bakal kenal ya. Karena Nuskin juga nggak gembar-gembor di media, Nuskin juga nggak pasang iklan di televisi. Jadi sampai sekarang pun saya masih menemui banyak orang yang masih belum mengenal Nuskin.
Jadi kalau teman-teman di sini yang udah mengenal, berbahagialah teman-teman, karena teman-teman udah ngerti ya kan teknologi behind the product-nya itu sampai sejauh apa, secanggih apa. Nah, kebetulan nih ya di tahun ini, lebih tepatnya di bulan April, kita juga akan launch ya kan satu produk ya, dan produk ini keren sekali teman-teman ya. Kenyataannya benar-benar keren sekali. Nah, produk yang akan di-launching sama Nuskin yang akan dikenalkan atau produk baru tidak akan mereplace produk-produk lama karena memang mempunyai fungsi yang berbeda dan itu pasti saling melengkapi teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman di sini lihat ya, kita ada yang namanya produk Agelock Reset ya teman-teman ya. Nah, apa sih itu riset ya? Jujur, saya udah ngincipin nih produknya nih teman-teman. Kenapa? Waktu kemarin Desember launch di Singapura, kebetulan saya ada kesempatan untuk beli nih, dan saya pengen mencoba produk itu, dan saya tahu produk ini pasti canggihnya luar biasa. Ya, nah tapi sebelum saya membeberkan apa yang terjadi di dalam diri saya, nah teman-teman, yuk kita lihat sedikit cuplikan apa yang dikatakan oleh Science Nuskin soal Agelock Reset ini, ya. Hello, I'm Dr. Joe Chang. As Nuskin Chief Scientific Officer, I'm extremely excited to tell you about our breakthrough science. Our scientific research combined with technology has opened a brand new approach to improving our health. We are leading the way with the latest insights, revealing the undeniable interrelationship between our lifestyle and our health. Obviously, we would not have been able to reach this level of empirical understanding if our scientists weren't at the forefront of research and collaboration, generating new knowledge within the scientific community. Now, I want you to take a few seconds and think about your lifestyle. Chances are you are stressed, not getting enough sleep, often eating on the run, and quite possibly spending too much time sitting in front of a screen. This, my friends, is known as the modern lifestyle and is something all of us from all over the world and all walks of life have in common. And unfortunately, it weakens our bodies and our health suffers. In fact, very few of us are metabolically healthy. A landmark study, for example, revealed startling results. A small percentage of adults, only 12%, can actually be considered metabolically healthy. Let that sink in. In other words, our body chemistry doesn't function well for 88% of us. Let me explain what that means. Understanding metabolic health is crucial because it affects every aspect of our bodies in terms of keeping it healthy and being more resilient. Most importantly, metabolic health and metabolism are not the same thing. Simply put, metabolism is the conversion of nutrients to energy. By contrast, metabolic health is a reflection or a measurement of how well our body's biochemical processes are functioning. In other words, being metabolically healthy means having healthy blood pressure, blood sugar, HDL cholesterol, insulin sensitivity, triglycerides, waist circumference, and weight. And these health measurements are driven by biochemical processes, also known as metabolic pathways. Another way of visualizing metabolic health is to think back to a report card from your school days. If you're a good student, you received good marks in various subjects like math, science, music, etc. But on a metabolic health report card, your assessment comes from your blood pressure, blood sugar, cholesterol, insulin sensitivity,
triglyceride, and waist circumference scores. So if they are in the healthy range, then you know you have good metabolic health. Conversely, if your scores are unhealthy in these subjects, you know your metabolic health needs improvement. As we studied lifestyles and metabolic health, we discovered how daily lifestyle choices make a huge impact on the biochemical pathways that determine metabolic health. In fact, we realized we can improve metabolic health with powerful natural ingredients. Through a series of scientific studies, our scientists identify which of these ingredients improve metabolic health by effectively targeting biochemical pathways related to gene expression. Nah, teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, riset tidak akan menggantikan yang namanya TR90. Kenapa? Karena kita tahu sendiri ya bahwa genetik kita tuh jutaan, teman-teman. Ya, ratusan ribu bahkan sampai jutaan ekspresi genetik. Sekarang sampai dengan detik ini, sains itu masih di bawah 2000 jenis genetik yang masih bisa discover sama mereka. Otomatis, teman-teman, Ultimate Duo ataupun TR90 itu tidak akan bisa mereplace yang namanya ACE-LOG reset. Karena yang di risetnya pun beda, ya teman-teman ya. Nah, kayak tadi Jo Cheng bilang ya, saya coba bahas sedikit aja bahwa bedanya antara metabolisme sama metabolik. Ya, kalau metabolisme memang perubahan energi, istilahnya perubahan reaksi kimia yang untuk digunakan untuk menjadikan perubahan makan dari makanan ke energi ke ke cadangan lemak. Nah, itu. Ya, tetapi kalau metabolik itu nggak hanya sekedar perubahan reaksi kimia itu, teman-teman. Tetapi yang disebut dengan kesehatan metabolik itu berkaitan dengan 4 macam ini: blood sugar, ya toh, kolesterol dan trigliserida, insulin sensitivitas, dan tekanan darah, teman-teman. Ya, oleh karena itu, kalau teman-teman di sini ya setelah TR90 atau kita tuh menganut gaya hidup modern ya yang tadi udah disebutin sama Jo Cheng, dan kita punya rapot kesehatan kita itu ada yang merah ya, itu teman-teman berarti mengalami yang namanya problematik metabolik ya, problematik metabolik ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya kasih tahu bahwa kedua produk ini benar-benar saling melengkapi ya. Contohnya saya setelah minum nih hampir satu bulan saya minum riset. Saya yang tadinya kendala nggak bisa BAB ya, sekarang udah mulai lancar, teman-teman. Ya, sekarang udah mulai lancar dan itu bahagianya sampai ke ujung langit, teman-teman, luar biasa. Kenapa? Dulu saya harus makan yang namanya buah naga. Setiap hari saya harus makan buah naga. Kalau tidak, saya nggak akan bisa BAB. Ya, tapi dengan riset, ya, salah satu indikatornya, ya kan, membuat saya merasa bahwa saya punya pencernaan mulai getting better, yaitu dengan cara itu tadi, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya dua produk ini melengkapi. Kenapa? Karena TR90 itu tuh memang kayak penghapusan dosa-dosa masa lalu. Ya, penumpukan lemak itu akan dilibas habis sama TR90. Sedangkan ACE-LOG reset itu akan melakukan pencegahan, ya, dengan cara apa? Memperbaiki yang namanya metabolik tadi. Ya, jadi teman-teman, gimana nih? Ngiler banget kan sama teknologi ini kan? Nah, ya. Jadi teman-teman, saya peringatin ya. Kesehatan itu seperti duit, ya. Kalau kita nggak pernah mendapatkannya, kita tuh nggak akan tahu nilainya pada saat kita tuh kalau kita nggak sampai kehilangan dia. Alias kalau kita sakit ya, kita tuh baru ngerti, aduh enaknya ya kalau orang jadi orang sehat ya. Nah itu teman-teman, ya. Nah terus kemudian oke. Sampai di sini dulu sesi saya ya, terakhir ya toh, Happy New Year untuk mereka yang sedang merayakan Imlek hari ini ya teman-teman ya. See you
next session. Bye-bye.